Assalamualaikum, Kang Ustadz. Ya, aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Men, sehat ini, sehat. alhamdulillah sehat. Amin. Badan mah sehat deh. Alhamdulillah. Cuman kantong ya sing Aduh, agak aduh, sehat kan. aduh, kantong. Kantong sing deh. Orang sehat. Premen. Aduh. Tuh besiran prene Ya, kan. suwe barangnya mah. Kangen ya kangen ya. Oh, banget. Barangnya mah suwe harus silaturahmi ya. Oh, ya alhamdulillah. Premen ceritanya kan. Ya, gimana dolan baik gimana sambil ya ngobrol-ngobrol ya. Weh, alhamdulillah lah. Yang kudu mau kan bang Made silaturahmi ngobrol. Aja butek pikiran. Aduh, barangnya mah pusing gindas ke. Oh, premen. Pusing orang dia duit berdua cewek sih. Aduh. Kayaknya melororo. Loro-loro nih ya. Jadi isin lah jenis suara dolan. Aduh. Premen cerita nih kan. Ki barangnya marah tetakon masalah babakan banyak ya. Weh, premen. Kan hari adus kun kadang-kadang kan ragu-ragu. Jadi kadang-kadang niat iku, kadang-kadang ya mang. Weh, mau premen. Aduh, Ustaz, aduh. Orang sedih mamang Ya, ya. yes. Aduh, hampura gak ada. Harap takon masalah bab adus. Adus wajib. Perlu kan kewajiban kon bareng duwe rabi tuh li orang bisa apa rane masalah bab adus ke premen tuh urusan. Barangnya mah bukan mrene ko. Ya jaluk ilmune lah karo Abah Ustad iki aduh. Weh kudune mah merene neko gawa goreng. Gue kesikalen gue karena goreng gawa nasgor ndakon anget ya obrolan ge. Harus saya mah ikut, cuman ya kan mau buru-buru barangnya mah. Rabi gue udah buru-buru barangnya mah dompetnya kosong. Terus algan mah kosong. Aji isin aja nih ya. Premen. Ya masalah adus itu. Ya harap jaluk lah wejangan ya. Nah bener ki masalah adus. Perlu. Premen. Ya salah sijina ya kayak niate, kayak carane gun jaluk lah. Masalah adus wajib go? Iya. Woi, lah sirane wis arep anu tah, wis arep siap anu nih pelaminan teh. Ya bok-bokan dong adus. Oh, bok-bokan doang. Ya kudu ge urus lanjut ke ya bok-bokan we. Perkara ekonomi kan ya harus adus karena wis arep ngejima kun. Barang yang bok-bokan lagi mimpi karo Luna Maya. Weh, aja suwe kudu glati maning ayang bebek. Iya, pugu majaluk doane bikin mah. Insyaallah menawa cepat. Amin. Jodoh he. Oh, memang perlu kan masalah adus kan. Jadi sini pertanyakan masalah bab adus lah ya. Premen sih adus wajib ku sing sakebener ya kan. Jadi masalah bab adus ikuti. Pertama wong iku kapane arep adus wajib ya. Maka sing perlu dipersiapakan di antarane pertama iku nyiapaken banyu. Cuman banyune awas kudu nganggo banyune banyu sing suci mensucikan alias banyu mutlak. Karena hanya banyu mutlak sing bisa ngilangaken hadas atau najis. Selain daripada banyu mutlak seperti banyu mustakmal, banyu mutanajis, banyu mutaghayyir, taghayyuron kasiron, iku ora kena. Ya khususnya kena dinggo adus wajib. Jadi harus benar-benar banyu sing arep dinggo gena adus wajibku banyune banyu mutlak suci mensucikan. Contohnya kita wong adus nganggo banyune banyu sumur. Iya. Sing dialiraken melalui keran kan sing ditarik karo sanyo. Iya. Nah, iku banyu mutlak kok suci mensucikan langsung sing sumur. Sini tarik karo mesin mengalir melalui keran. Kan pancuran iku banyu mutlak suci mensucikan. Pertama, siapkan air yang benar-benar suci mensucikan. Kemudian sedurung adus lamun badan kita wong ana najis ya. Ilangaken dime najis
Najis. Sing ning badan, misal ning tangan ada najis atau ning sikil ana najis misal tai ayam, ilangakeun deui min. Tapi kapan laka, yo apa? Wudu. Wudu ke premen atau wudu kayak wudu arep salat biasa. Oh, jadi si bentuk najisnya ki bok nempel. Nah, bukan tangan anak-anak tai ayam kan kononku. Ilangakeun deui min sedurung adus kok. Tapi kapan laka najisnya atuh langsung wudu bae. Jadi wudu sadurunge adus wajib dihukumi sunnah. Adus wudu demen. Alhamdulillah wudu ya wis biasa wudune preman ya kayak wudu arep salat bae biasa. Tuh wis beres wudu, tembekan. Bel banyu atawa banyu kun wis ngalir kan konon. Wis beres wudu ke. Iya. Langsung misal lamun langsung singkeran seketika endasi kepala ke mengenai banyu sing mancur mulai keran ko mengenai kepala kita, rambut kepala kita, seketika itu di hati kita mulai mengontakkan niat di hati. Seketika air menetes. Seketika air mengenai kepala kita, maka seketika itu di hati mengontakkan niat saya mandi menghilangkan hadas besar, ya fardu karena Allah Ta'ala. Adapun yang diucapkan secara lisan itu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Nah, lafaz dan niat secara lisan, nah itu kita lafadzkan sebelum mandi juga tidak jadi masalah. Itu bebas berarti. Bebas itu. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Oh, boleh saya nyoba, Pak ya? Boleh, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu kan secara lisan. Secara lisan itu. Nah, itu boleh kita lafadzkan sebelum kita mandi. Nah, terus ada pun letak niat yang wajibnya itu kan di hati. Nah, mulai mengontakkannya seketika kepala kita ini sudah terkena air. Jadi air yang mengalir tadi. Iya, memang tadi itu kalau kita mandinya langsung dari keran. Nah, kalau kita pakai gayung, seketika kita nyibuk air di kolam itu yang sudah ada di gayung nih, seketika kita siram ke atas kepala kita, maka seketika itu di hati kita mengontakkan niat di hati. Ini yang wajib kan? Nah, jadi bahasa kita niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Begitu air membasuhi itu ya. Nah, sudah kan? Nah, maka usahakan semua anggota badan itu jangan sampai ada yang terlewati yang tidak terkena air. Artinya apa? Semua anggota badan kita baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi seperti ketiak ini, seperti lempat-lempit perut kita ini, seperti sesuatu yang tersembunyi yang ada di kemaluan kita ini, pokoknya semuanya harus terkena air. Jadi jangan sampai ada yang tidak terkena air. Nah, itu akan mengakibatkan mandi wajib itu tidak sah. Jadi misal harus ketiak kita ini nih tidak terbasuh, tidak terkena air ketika mandi wajib tidak sah. Jadi harus seluruh tubuh kita ini terkena basuhan air suci mensucikan seketika mandi di keran itu tadi. Mandi wajib tadi itu. Paham kan ya? Insyaallah. Nah, kalau sudah merata semuanya, udah kena semua, udah kita usahakan kan begitu, udah beres. Mandi. Begitu. Maka kalau orang mandi wajib itu tanpa didasari ilmunya, tidak sah mandi wajibnya. Kan begitu. Jadi, maka penting sekali bagi kita yang ya sudah balik lah kan begitu, mengetahui tentang permasalahan mandi wajib kan begitu, karena kita itu sudah pasti kan begitu nanti akan menikah kan begitu. Sebelum menikah juga sering mimpi basah. Aduh, ketahuan. Aduh, malah jadi malu. Kan begitu, paham ya? Insyaallah. Itulah sedikitnya secara singkat tentang masalah mandi wajib. Jadi usahakan air yang hendak kita pakai itu airnya suci mensucikan. Nah, seketika kita praktek mandi, maka seketika air jatuh di awal anggota tubuh kita basuh itu, disitulah mulai kita mengotakkan niat dalam hati. Terus selanjutnya seluruh tubuh ini kan begitu harus terkena air. Oke, paham kan?
Insyaallah, insyaallah. Nah, Tapi itu kan gimana kebanyakan pakai keran itu ya. Gimana kalau itu mati lampu dan kita hanya punya tampungan yang tidak besar gitu, kecil lah ya. paling kecil itu, gimana itu hukumnya itu? Ya, ya misal kita kita punya bak lah kan begitu. Iya. Baknya tidak mencapai ukuran 2 kulah Iya, lah. 2 kulah Ya itu paling tadi. kalau kita ukur panjangnya itu ya paling 50 senti kan, lebarnya 50 senti, dalamnya 50 senti. Nah, itu bagaimana? Kan itu kan ukuran yang kurang daripada ukuran 2 kulah. Minimal ukuran 2 kulah itu kan panjang lebar dalamnya 60 senti. Nah, posisi mati lampu nah itu bagaimana? Iya, benar. Nah, yang penting catatannya air tersebut masih air suci mensucikan, bukan air mustakmal, bukan hasil air yang kita kumpulkan dari air mustakmal. Akan tetapi memang itu asli air dari sumur yang kita tampung di kolam tersebut dan belum kita gunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Artinya belum dipakai lah untuk berhadas, bukan air bekas menghilangkan hadas ataupun najis, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa berarti. Dia nggak apa-apa. Misal kita nih, kita ngambil air dari sumur, dapat seember besar. Iya. Kan begitu. Ya, nah, kebanyakan itu. Nah, kita pakai mandi itu gimana? Ya sangat apa itu air suci mensucikan. Kan begitu. Tidak harus air yang kita gunakan itu adalah air yang mencapai ukuran 2 kula, tidak. Akan tetapi air yang kita gunakan itu harus suci mensucikan, bukan harus 2 kula. Bukan. Kurang dari 2 kula juga tidak jadi masalah. Yang penting suci mensucikan. Seember nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Terus gimana itu? Itu kan dicibuk itu. Ustaz ya. Terus? Itu kalau kita kan mandi itu otomatis. Bila ketetesan si air ini, itu kan nggak sepenuhnya itu air itu. Ya nggak mungkin lah kalau kita ngambil nggak netes itu. Gimana itu? Jadi begini. Jadi tetesan demi tetesan. Misal ada beberapa tetesan air dari tubuh kita itu. Iya, itu. Seketika kita mandi wajib itu nyiprat mengenai air yang ada di ember yang masih suci mensucikan. Nah, itu bagaimana? Apakah masih bisa difungsikan untuk mandi, untuk meneruskan mandi kita? Nah, jadi tetesan demi tetesan itu, nah itu kita perkirakan apakah tetesan demi tetesan itu bisa merubah daripada salah satu sifat air yang ada di ember itu. Kalau menurut perkiraan kita, kalau kita hitung itu tetesan demi tetesan itu sedikit lah nggak berubah, maka nggak apa-apa, lanjutkan. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, air yang ada di ember itu masih suci mensucikan. Tapi kalau perkiraan kita itu air yang di ember itu ketetes atau tercampur setetes demi tetes daripada hasil kita mandi itu perkiraan kita berubah, jangan diteruskan. Tapi kayaknya mah kalau sedikit yang enggak lah, kan begitu. Masih ini kebanyakan orang itu kebanyakan berkata bahwa kalau air suci mensucikan itu terkena cipratan wudhu kita atau kecipratan air mandi wajib kita, itu hukumnya mustakmal. Nah, itu tidak demikian. Oh, tidak harus seperti itu. Nah, namanya air mukholid. Air suci mensucikan tercampur dengan air yang sama sifatnya, yaitu air mustakmal. Jadi air mustakmal mencampuri air suci mensucikan atau air mutlak. Itu bagaimana? Lah kalau yang mencampurinya cuma setetes 2 tetes, kalau menurut perkiraan kita tidak berubah, ya nggak jadi masalah, teruskan. Iya. Kan begitu. Tapi kalau menurut kita berubah, jangan teruskan. Oh, siap. Nah, kadang-kadang kan di situ ragu itu. Itu nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa, tergantung perkiraan kita. Tapi kalau paling setetes 2 tetes, nggak jadi masalah. Jangan katakan itu air yang di ember itu mustakmal, jangan. Namanya mukholid. Tuh, air yang tercampur dengan sesuatu yang sama-sama sifatnya, yaitu air mustakmal. Begitu, paham kan? Insyaallah. Nah, ini lagi ada satu lagi. Itu kan kalau kita mandi itu kalau kita langsung sabunan itu nggak apa-apa itu. Begitu kita mau mandi wajib, kita langsung sabunan itu nggak apa-apa itu. Nah, itu bagaimana ya? Itu bagus. Nah, kalau bisa usahakan jangan.
Jangan sabunan dulu. Jangan sabunan dulu. Maka usahakan kalau kita itu mau mandi wajib. Cuman kan kalau kita biasa sabunan, maka mandi biasa saja dulu. Oh, mandi harus biasa aja mandi dulu. dulu, sampoan atau sabunan sudah beres, baru kita mandi wajib. Karena apa? Kalau langsung kita mandi wajib sambil sabunan, otomatis air suci mensucikan yang ada di tubuh kita itu akan mengalami perubahan. Salah satu sifatnya itu biasanya yang menonjol baunya. Ya, bau si sabun. Nah, bau sabun dia. Kan begitu, atau sampoan kan begitu. Nah, jadi usahakanlah jangan sampoan dulu, jangan sabun. Kalau bisa ya mandi biasa aja dulu, mandi biasa dulu barusan mandi wajib. Karena kalau langsung mandi wajib plus kita sabunan sampoan, maka air mutlak ini akan berubah dia mutaghayyir. Ya. Jadi kalau berubahnya sedikit nggak jadi masalah, tapi kalau berubahnya banyak kan begitu jadi masalah. Jadi air mutaghayyir, taghayyuron, kasiron. Kalau air itu sudah mengalami perubahan dengan perubahan kasiron, ini sudah tidak lagi mutlak. Sudah tidak dikatakan air, akan tetapi air sabun. Kan begitu. Iya juga. Masuk di akal jadi, juga. Jadi usahakan jangan ada sesuatu di tubuh kita itu yang membuat air itu mengalami perubahan daripada salah satu sifatnya. Berarti daripada kita ragu-ragu, takut itu tadi, lebih baik kita mandi biasa sabun dulu. Iya. Baru kemudian kita mandi wajib. Oke. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya dapat ilmunya. Udah cukup kan? Insyaallah. Udah gitu aja ya. Oke, siap.